Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Lailuna. Belajar bareng yuk. Nah, kali ini saya akan membahas cara menentukan akar dari persamaan kuadrat. Nah, caranya itu sebenarnya ada 3 ya. Pertama yaitu dengan memfaktorkan. Yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga itu dengan rumus ABC. Jadi rumusnya X1, 2, akarnya akar 1, akar 2 sama dengan min B plus minus B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, ini 3 cara untuk menentukan akar dari persamaan kuadrat. Tapi di sini saya fokus ke cara memfaktorkan ya. Jadi di video ini saya akan membahas satu cara aja, itu dengan cara memfaktorkan. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, yang mana A itu koefisien dari X kuadrat, B koefisien dari X, dan C-nya konstanta. Nah, dalam pemfaktoran, cara memfaktorkan itu kita bagi atas 2 ya. Yang pertama untuk A sama dengan 1. Jadi kalau A-nya sama dengan 1, maka persamaan yang di atas bentuk umumnya itu menjadi X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, di sini nanti penjabarannya akan sama dengan X tambah P, X tambah Q ya. Kita cari dua buah bilangan P dan Q, yang mana P kali Q-nya akan sama dengan C, P tambah Q-nya akan sama dengan koefisien dari X-nya yaitu B. Supaya lebih paham, kita masuk ke contoh. Contoh example. Contoh pertama, X kuadrat dikurang X dikurang 12 sama dengan 0. Jadi kita cari dua buah bilangannya yaitu P kali Q dulu. P kali Q sama dengan koefisien konstantanya yaitu min 12. Ini min 12. P tambah Q-nya sama dengan koefisien dari X yaitu, kalau nggak ada angkanya berarti ini 1, berarti min 1. P kali Q-nya min 12, P tambah Q-nya sama dengan min 1. Nah, perkalian dua angka yang hasilnya min 12 yaitu 4 min 3 atau min 4, 3 yang angka berdekatan karena di sininya jumlahnya itu min 1 ya. Ketika dijumlahkan, pilihannya antara dua ini, kita jumlahkan 4 ditambah min 3 itu hasilnya adalah 1 ya. Kalau yang ini kita jumlahkan, ini sama dengan 1. Kalau ini kita jumlahkan, min 4 ditambah 3, hasilnya adalah min 1. Jadi yang kita pakai adalah min 4 dan 3, bukan bukan 4 dan min 3. Jadi persamaan ini bisa kita faktorkan jadi X yang benar tadi ini dikurang 4 kali X ditambah 3 sama dengan 0. Jadi di sini X kurang 4-nya sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 4, ini X1. X-nya sama dengan min 3, ini X2. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, X kuadrat kurang X
X kuadrat tambah 7X tambah 12 sama dengan 0. Jadi kita cari dua bilangan P dan Q, ketika dikali sama dengan C-nya itu 12. P kali Q-nya 12, P tambah Q-nya sama dengan koefisien X-nya positif 7. Apa aja bilangannya itu? 12 dia positif, berarti udah jelas 4 sama 3. Ketika dijumlahkan dia sama dengan 7. Jadi ini kita faktorkan jadi X tambah 4, X tambah 3 sama dengan 0. Jadi ini X tambah 4-nya sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0. Sini X sama dengan min 4, ini sebagai X1. X sama dengan min 3 sama dengan, ini sebagai X2. Kemudian kita kasih contoh lagi ya. Contoh ketiga. X kuadrat dikurang 3X dikurang 10 sama dengan 0. Ya. X kuadrat dikurang 3X dikurang 10. Atau di sini tambah. X kuadrat tambah 3X kurang 10. Nah, berarti kita cari dua buah bilangan, yaitu P kali Q-nya sama dengan, ini konstantanya negatif 10. P tambah Q-nya sama dengan koefisien X-nya 3. Nah, bilangan yang hasil kalinya 10 yaitu 52, 110. 110 jauh ya, selisihnya ada 9, 5 dan 2. Berarti bisa jadi min 5, 2 atau 5 dengan min 2. Nah, di antara ini kita lihat kalau dijumlahkan yang hasilnya sama dengan 3. Ini kalau kita jumlahkan min 2 ditambah min 5 ditambah 2. 5 dikurang 2 aja itu 3 ya. Karena yang besar adalah negatif, berarti di sini min 3. Ini 5 dikurang 2 sama dengan 3 positifnya yang besar, berarti di sini 3. Kita nyari yang ketika dijumlahkan sama dengan 3. Jadi 5 tambah min 2 yang sama dengan 3. Ini salah. Jadi kita pakai X tambah 5 X kurang 2 sama dengan 0. X tambah 5 sama dengan 0 atau X kurang 2 sama dengan 0. X1-nya sama dengan min 5 atau X2-nya sama dengan 2. Oke. Gitu ya. Semoga paham. Untuk yang A sama dengan 1, kita lanjut yang berikutnya. Yang berikutnya yaitu untuk A yang tidak sama dengan 1. Bentuk umumnya tadi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, ini untuk A yang tidak sama dengan 1, tapi bukan 0. A-nya juga tidak sama dengan 0. Jadi selain 1 dan 0. Jadi nanti kita jabarkan persamaannya ini. Menjadi ini ya. MX ditambah P kali NX ditambah Q sama dengan 0. Yang mana M dikali N-nya itu akan sama dengan A, kemudian P kali Q-nya itu akan sama dengan C, kemudian N kali P ditambah M kali Q
itu sama dengan B. Oke. Supaya lebih paham, nggak pusing kita mikirin persamaan ini, kita langsung ke contoh. Contoh pertama, misalnya persamaan 2x kuadrat dikurang x dikurang 15 sama dengan 0. Nah, 2x kuadrat dikurang x dikurang 15. Nah, berarti di sini m kali n-nya sama dengan 2. Sini ya, saya tulis m kali n-nya itu sama dengan 2. Nah, yang perkalian menghasilkan 2 yaitu 2 kali 1 atau 1 kali 2. Kita tetapkan aja misalnya m-nya yang 2. Berarti nanti persamaannya menjadi 2m, bukan 2m. 2x, variabel yang ini ya, m-nya tadi 2 kita pakai 2x kali x 2x kali x karena 1, berarti 1x, berarti kita tulis p sama dengan 0. Oke, m kali n sama dengan 2, kemudian p kali q sama dengan min 15, konstantanya min 15, p kali q min 15, np tambah mq, n-nya berarti di sini 1 ya, 1 kali p, 1p ditambah 2q sama dengan koefisien dari x yaitu min 1. Nah, kita cari p kali q yang sama dengan min 15. P kali q yang sama dengan 15, 35. Karena negatif, kalau 3 kali 5 positif ya, berarti salah satunya negatif. Anggap nih min 35 atau 3 min 5. Kita masukkan, kalau kita ambil min 3 berarti ini yang di atas P ya, ini P bawah Q. Jadi min 3 ditambah 2 kali 5. 2 kali 5 sama dengan min 1. Min 3 tambah 2 kali 5, 10. Min 3 tambah 10 apakah sama dengan min 1? Salah ya. Kalau yang ini, P-nya 3, 3 ditambah 2 kali min 5. Tiga juga tidak sama min 1. Sekarang nih 5 ini negatif positif, berarti sini positif, ini negatif. P-nya min 5. Min 5 tambah 2 kali 3 sama dengan, apakah sama dengan min 1? Salah juga ya. Yang benar adalah 5 tambah 2 kali min 3 sama dengan min 1. Jadi yang benar yang ujung. P-nya 5, Q-nya min 3. Berarti 2x ditambah 5. X dikurang 3. Sama dengan 0. Itulah pemfaktorannya. Untuk mencari X-nya silahkan coba lanjutkan seperti cara di sama dengan 1. Ini nggak cukup ya satu contoh. Kita masuk contoh kedua. Contoh kedua, saya tulis di sini. 6x kuadrat tambah 5x dikurang 4 sama dengan 0. Berarti di sini m kali n-nya sama dengan 3. Kita anggap ini buram yang di bawah ini. M kali n-nya sama dengan 6. Nah, dia positif berarti 3 kali 2 atau 2 kali 3. Kita ambil aja, terserah. Saya misalnya ngambil 32 ya. 3x, nih 2x. Sama dengan 0. Kemudian P kali Q itu sama dengan P kali Q-nya konstanta, berarti min 4
P tambah Q, sorry bukan P tambah Q ya, karena di sini untuk A tidak sama dengan 1. Berarti NP2, 2P, 2P tambah 3Q sama dengan B. B-nya 5. Koefisien dari X-nya 5. Berarti di sini kemungkinannya menghasilkan min 4 adalah di 4 dengan min 1, min 4, 1, atau dibalik ya, bisa juga 2, 2. Memang ya kalau misalnya A-nya tidak sama dengan 1, cara mencari itunya lebih panjang. Cuman kalau semakin kita banyak bahas soal itu akan semakin terlatih nantinya. Oke, kita pakai di sini yang atas P, berarti 2 kali 4 ditambah 3 kali min 1. 2, 4, 8, kurang 3, 5. Benar ya? Jadi udah ketemu 4 dengan min 1, nggak usah kita pakai yang lain-lainnya. Jadi P-nya 4, Q-nya min 1. Jadi 3X tambah 4, 2X kurang 1. Jadi ini sama dengan 3X tambah 4 sama dengan 0 atau 2X kurang 1 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 4/3. Ini X sama dengan 1/2. Oke. Bisa ya? Semoga teman-teman paham. Semoga video ini bisa membantu. Terima kasih sudah menonton.